Episode 5, Arya Salaka. Seorang pemuda terbangun dari istirahatnya. Tetesan embun jatuh ke wajahnya, membuatnya menggeliat dan merentangkan otot-otot yang kaku. Dialah Arya Salaka. Setelah kesadarannya terkumpul, ia turun dari dahan pohon besar dan melangkah ke sebuah pancuran. Mata air yang jatuh di antara tumpukan batu. Ia membasuh wajahnya. Rambutnya ikut basah, lalu duduk di rerumputan sambil menikmati buah hutan sebagai sarapan sederhana. Dari tempat tinggi itu, matanya menatap perkampungan di bawah sana. Sawah yang luas, langit biru, dan suasana asri menyejukkan hatinya. Ia mencoba menenteramkan diri, berusaha melupakan bayang-bayang masa lalu bersama Arumsari. Perlahan, hatinya terasa lebih lega, meski bayangan takdir seakan terus mengikutinya. Langkah Arya membawanya menuruni bukit menuju area pesawahan. Di sana ia melihat seorang tua tengah kesulitan membajak sawah karena tali bajaknya putus. Arya menghampirinya, memperkenalkan diri, dan menawarkan bantuan. Dengan kecepatan luar biasa, Arya melesat ke hutan, memotong rotan, dan membuat tali baru. Orang tua itu terperangah, namun menerima uluran tangan Arya. Bajaknya kembali berfungsi. Dari situlah Arya akrab dengan Kisakyo, petani renta yang sederhana. Siang hari, Kisakyo mengajak Arya makan di gubuk bambunya. Dari obrolan hangat itu, Arya mengetahui nama desa tersebut, Prambanan. Namun, Kisakyo mengeluh. Desa yang tampak ramai dan indah ternyata diliputi kemerosotan moral. Ki Demang Daniswara, pemimpin desa, gemar menggelar pesta mabuk-mabukan, judi, dan tayub setiap malam. Anak-anak muda pun terseret dalam lingkaran maksiat. Bahkan anak Kisakyo sendiri kecanduan hingga membuat keluarganya hancur. Mendengar kisah itu, hati Arya terenyuh. Sore menjelang, Arya menyaksikan sendiri kelakuan anak Kisakyo. Dengan kasar, pemuda itu hendak menjual kerbau satu-satunya milik sang ayah. Arya yang geram menegurnya, hingga akhirnya menggunakan sedikit tenaganya untuk menghukum si anak durhaka. Dengan ketakutan, pemuda itu berjanji tak lagi berbuat keji pada ayahnya. Kisakyo memohon agar Arya tidak mencelakai anaknya. Dari situ, Arya makin paham betapa rusaknya keadaan desa Prambanan. Malam tiba, Arya memutuskan melihat langsung kediaman Ki Demang. Gerbang Kademangan ramai, berubah seperti pasar malam penuh judi dan hiburan. Arya berkeliling, menyaksikan sendiri orang-orang tertipu bandar dadu yang curang. Ia hanya menggelengkan kepala melihat masyarakat begitu terlena. Tak lama, seorang lelaki gagah tiba. Argajaya, sahabat karib Ki Demang. Dengan sombong, ia ikut berpesta dan menari bersama penari tayub. Namun tingkahnya kelewat batas, mencoba melecehkan penari di hadapan orang banyak. 4 pemuda marah dan menyerangnya. Tapi Argajaya terlalu kuat. Tombaknya membuat keempat pemuda itu tak berdaya. Arya yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya turun tangan. Dengan sebuah ranting pohon di tangannya, ia menghadang Argajaya. Pertarungan sengit pun terjadi. Tombak sakti Argajaya beradu dengan ranting sederhana di tangan Arya. Namun dengan jurus warisan Warang Wajah, Arya mampu menahan semua serangan. Puluhan jurus berlalu, hingga akhirnya Arya menebas tombak Argajaya, mematahkan ujungnya, dan membuat hidung musuhnya terluka. Malu dan kalah, Argajaya kabur menggunakan jurus langkah 1000.
Suasana riuh, orang-orang terperangah melihat kesaktian Arya. Ia kemudian mendekati Ki Demang. Dengan nada tegas tapi tetap hormat, Arya memperingatkan, "Hentikan pesta maksiat ini, atau ia akan kembali untuk menghukum." Ketakutan, Ki Demang berjanji menurut. Malam itu juga, keramaian berakhir. Arya pun keluar dari Kademangan. Beberapa pemuda yang tadi ia selamatkan berterima kasih, bahkan menawarkan bantuan. Namun Arya hanya tersenyum, lalu melanjutkan perjalanannya. Ia berniat menuju Menoreh, lewat Sungai Progo. Malam itu, di tepi sungai, Arya bersemedi. Dengan restu warang wajah, tubuhnya diselimuti pusaran angin dan kabut. Dalam sekejap, ia lenyap menembus dimensi waktu. Arya kini berada di ruang antar dimensi, melayang di antara cahaya dan kabut. Banyak makhluk aneh melintas, pengembara waktu dari bangsa jin dan siluman. Namun, Arya tetap fokus menuju gerbang sinar di ujung ruang. Ia melesat, menembusnya, dan tiba-tiba ia terhantam benda keras. Dunia berputar, pandangannya kabur, dan ia jatuh pingsan. Saat membuka mata, Arya tersadar di sebuah taman kota yang asing. Pakaiannya membuatnya tampak janggal. 2 orang menolongnya, seorang penjaga apartemen bernama Paul dan seorang gadis bernama Madina. Dari mereka, Arya mengetahui bahwa ia kini berada di tahun ke-2268 dunia penuh teknologi canggih, mobil melayang, robot pelayan, dan gedung menjulang. Arya tercengang, berusaha beradaptasi. Namun belum sempat tenang, kota diguncang serangan. Kelompok teroris bersenjata laser menyerbu, menebar teror di jalanan. Sirena meraung. Ledakan mengguncang. Arya yang awalnya bingung, akhirnya turun tangan. Ia menolong Paul yang terluka dengan air suci dari buli-buli warang wajah. Luka bakar akibat laser pun sembuh seketika, membuat Paul terheran-heran. Kekacauan makin menjadi ketika Medina ditarik paksa para teroris. Dengan jurus naga olak-alik, Arya melesat menyelamatkannya. Gerakannya bagai kilat, membuat para teroris terlempar jauh. Medina tercengang. Jantungnya berdebar, mulai menyadari bahwa Arya bukan orang biasa. Pertempuran berlangsung sengit. Arya menghadapi senjata modern dengan jurus kuno, Nan Sakti. Cahaya laser beradu dengan gerakan meringankan tubuh dan pukulan berenergi naga. Hingga akhirnya aparat keamanan datang dan para teroris berhasil dipukul mundur. Kota kembali ditata dengan cepat oleh robot-robot yang bekerja tanpa henti. Medina dan Paul menatap Arya dengan kagum. Bagi mereka, Arya adalah sosok misterius, pahlawan yang muncul entah dari mana. Namun bagi Arya, ini hanyalah awal dari babak baru hidup di dunia asing, penuh teknologi, sekaligus bahaya yang belum pernah ia bayangkan bersambung. Jangan lupa dukung channel ini, klik like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan episode berikutnya.